Shalom, jumpa lagi di channel Eklesia Kuriakon. Pada video kali ini kita akan membahas tema predestinasi. Predestinasi adalah doktrin yang menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta ini telah ditentukan oleh Tuhan sebelumnya, dan biasanya hal ini dikaitkan dengan nasib akhir dari jiwa seseorang. Ada banyak yang membenturkan antara predestinasi dengan kehendak bebas. Hal ini karena menurut mereka, konsep predestinasi sudah menentukan sesuatu akan terjadi sebelum sesuatu itu sendiri terjadi. Sangatlah kontradiksi dengan teori kemungkinan yang jika dihubungkan dengan seorang manusia, maka kemungkinan tersebut sangat dipengaruhi oleh kehendak bebas dari manusia tersebut. Sebenarnya, penjelasan akan hal ini sudah sangat jelas dalam video kedua channel Eklesia Kuriakon yang berjudul Kedaulatan Allah versus Kehendak Bebas Manusia. Namun, saya akan sedikit mengulanginya lagi. Intinya adalah bahwa Allah dalam kedaulatannya bisa mengkondisikan kehidupan manusia sehingga kemudian manusia tersebut dengan kehendak bebasnya memilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi justru Allah menggunakan kehendak bebas manusia untuk menggenapi rencananya, sehingga tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Namun kalau kita berbicara tentang predestinasi, maka cakupannya akan jauh lebih luas. Tidak hanya berkutat pada bagaimana kedaulatan Allah itu tidak dibatasi oleh kehendak bebas manusia, namun lebih luas lagi, yaitu adalah bagaimana kedaulatan Allah itu mutlak terhadap alam semesta, termasuk manusia di dalamnya, dan apa yang akan dialaminya kemudian. Nah, untuk lebih fokusnya, ke depan kita akan batasi pembahasan predestinasi hanya terkait dengan manusia dan apa yang akan dialaminya kemudian. Jadi, kedaulatan Allah itu mutlak. Tidak ada kehendak atau rencananya yang gagal. Hal ini sesuai dengan Yesaya 14 ayat 24. Tuhan semesta alam telah bersumpah firman-Nya, sesungguhnya seperti yang kumaksud, demikianlah akan terjadi, dan seperti yang kurancang, demikianlah akan terlaksana. Jadi, apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah karena Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan tidak menghendakinya, maka hal itu tidak akan terjadi. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa sepengetahuan dan seizin Tuhan. Tuhan tidak akan memberikan kesempatan untuk menjadi penentu sesuatu bisa terjadi atau tidak kepada pihak lain seperti kehendak bebas manusia misalnya. Tidak, Tuhan tidak bermain dadu. Lalu bagaimana kehendak Tuhan itu pasti bisa terjadi dalam kehidupan seseorang sesuai dengan fokus pembahasan kita saat ini. Menurut saya, ada 3 hal bagaimana kehendak Allah itu pasti bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Yang pertama, pengkondisian kehendak bebas. Yang kedua, intervensi aktif kehendak bebas. Dan yang ketiga, pengetahuan akan masa depan. Oke, kita masuk ke dalam hal yang pertama, pengkondisian kehendak bebas. Seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa pembahasan tentang hal ini ada dalam video kedua channel Eklesia Kuriakon dengan judul Kedaulatan Allah versus Kehendak Bebas Manusia. Namun saya akan memberikan satu contoh dari Alkitab tentang hal ini, yaitu dari kisah Yunus. Dalam kitab Yunus pasal 1-3 dikisahkan bahwa ada orang yang bernama Yunus yang disuruh Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan memperingatkan penduduk di sana untuk bertobat agar murka Allah tidak terjadi atas mereka. Namun alih-alih mentaati perintah ini, Yunus malah lari menjauh dari panggilan Tuhan dan pergi menjauh ke Tarsis. Waktu dalam perjalanannya ke Tarsis, kapal yang digunakan Yunus dihantam badai, dan singkat cerita, Yunuslah yang dianggap membuat bencana itu terjadi, sehingga dia dilemparkan ke laut, lalu ditelan oleh ikan besar dan berada dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam sebelum kemudian dimuntahkan kembali ke darat dalam keadaan masih hidup. Ternyata selama di dalam perut ikan, Yunus menjadi insaf dan bertobat akan kesalahannya. Ini tertulis dalam Yunus 2 ayat 7-8 yang demikian.
Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Lalu Tuhan karena kasih-Nya memberi Yunus kesempatan kedua untuk pergi menjalankan perintahnya ke kota Niniwe. Dan pada kesempatan kedua ini, Yunus tidak lagi melawan kehendak Tuhan. Dia dengan kehendak bebasnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jika kita pelajari kisah ini, kita akan melihat bahwa awalnya Yunus dengan kehendak bebasnya memilih untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Nah, jika memang kehendak bebas itu penentu dari apa yang terjadi, maka seharusnya Tuhan membiarkan Yunus dan mengutus orang lain dong. Tapi kan tidak. Apa yang terjadi selanjutnya adalah Tuhan mengkondisikan agar Yunus mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, sehingga dia kemudian dengan kehendak bebasnya memilih untuk mentaati Tuhan. Ini sesuai dengan pasal yang kita baca tadi, yaitu dari Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam jiwaku, di dalam aku. Di situ dikatakan bahwa jiwanya letih lesu karena dia berada dalam perut ikan, dan itu merupakan kondisi yang dilakukan Tuhan kepada Yunus, sehingga kemudian merubah keputusan Yunus sesuai dengan kehendak bebasnya. Kisah Yunus ini adalah contoh pengkondisian kehendak bebas yang dilakukan Tuhan dengan cara yang keras. Contoh pengkondisian yang lembut adalah pada kisah Petrus saat pertama kali bertemu dengan Yesus, dan saat dia dijumpai Yesus ketika dia kembali menjadi nelayan atau menjadi penjala ikan, alih-alih melakukan perintah Yesus, yaitu menjadi penjala manusia. Jadi, baik melalui pengkondisian yang lembut sampai yang keras, semuanya membuat orang yang dikondisikan dengan kehendak bebasnya akan memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita lanjut ke hal yang kedua, yaitu intervensi aktif kehendak bebas. Berbeda dengan poin 1, di mana Tuhan hanya melakukan pengkondisian terhadap hidup seseorang, hingga akhirnya orang tersebut dengan kehendak bebasnya melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pada poin kedua ini, Tuhan bertindak aktif untuk benar-benar mempengaruhi keputusan manusia, bahkan mengubahnya secara langsung jika hal itu tidak sesuai dengan kehendaknya. Bukankah ini bertentangan dengan konsep kehendak bebas? Sekali lagi, jika kita membahas predestinasi, maka cakupannya akan lebih luas dibandingkan hanya tentang kedaulatan Allah yang mampu menggunakan kehendak bebas manusia untuk menggenapi rencananya, yaitu tentang kedaulatan Allah secara mutlak. Bahkan jika itu harus mengintervensi kehendak bebas manusia sekalipun, karena sekali lagi tidak ada rencana Allah yang gagal. Untuk membuktikan bahwa kadang Allah juga mengintervensi kehendak bebas manusia untuk menegakkan kedaulatannya, saya akan menunjukkan satu contoh, yaitu kisah tentang proses keluarnya bangsa Israel dari Mesir yang bisa kita lihat dalam kitab Keluaran pasal 4-14. Dikisahkan bahwa saat Tuhan memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir dengan perantaraan Musa, Fir'aun yang berkuasa atas Mesir saat itu menolak untuk mengizinkannya, karena saat itu bangsa Israel adalah budak bagi bangsa Mesir. Bisa dipahami mengapa Fir'aun menolak permintaan Musa tersebut, karena itu berarti bangsa Mesir akan kehilangan tenaga kerja yang berharga bagi mereka. Penolakan Fir'aun ini terus berlangsung, meskipun Musa sudah memperingatkan bahwa jika bangsa Israel tidak diizinkan untuk keluar dari Mesir, maka Allah Israel akan memberikan tulah kepada bangsa Mesir. Jika penolakan Fir'aun hanya terjadi di awal saat Musa menyampaikan permintaannya, hal itu bisa dipahami karena Musa hanya baru memperingatkan. Namun yang aneh adalah ketika tulah yang diperingatkan Musa benar-benar terjadi, mengapa Fir'aun tetap menolak permintaan Musa? Padahal jika dinalar dengan logika, seharusnya Fir'aun sudah ketakutan dan jera karena ternyata Musa tidak berbohong dan Allah Israel sangatlah berkuasa. Terbukti dari tulah-tulah yang sudah diberikan kepada bangsa Mesir sangatlah keras dan mengerikan, serta sangat membuat bangsa Mesir tak terkecuali Fir'aun menjadi menderita. Namun herannya, butuh hingga tulah ke-10 sampai akhirnya Fir'aun menjadi jera dan akhirnya mengizinkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Menariknya lagi, setelah jera dan membiarkan bangsa Israel pergi,
ternyata Fir'aun merubah keputusannya dengan mengejar bangsa Israel, bahkan sampai mereka mengikuti bangsa Israel menyeberang laut, yang mana proses terjadinya jelas-jelas oleh karena mujizat Tuhan. Jadi, setelah mereka mengalami tulah yang luar biasa, lalu mereka melihat laut terbelah dan bangsa Israel menyeberang di tengah-tengahnya, mereka tidak kemudian menjadi takut dan mengurungkan niatnya untuk mengejar. Bahkan, melainkan bukan hanya Fir'aun, namun semua pasukannya juga ikut-ikutan nekat mengejar. Ini kan aneh ya, mengapa Fir'aun bahkan pasukannya nekat tetap mengejar bangsa Israel yang sedang menyeberangi laut yang terbelah oleh mujizat Tuhan. Harusnya kan takut, minimal pasukannya lah yang takut, karena bisa jadi pasukan Mesir tetap mengejar bangsa Israel karena perintah Fir'aun. Tapi tidak, Alkitab menyatakan bahwa pasukannya pun ternyata juga nekat seperti Fir'aun. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena Allah sendiri yang mengeraskan hati Fir'aun dan pasukannya. Ini tertulis banyak sekali dalam kitab Keluaran. Misalnya dari Keluaran 4 ayat 21, Keluaran 7 ayat 3, Keluaran 9 ayat 12, Keluaran 10 ayat 20, Keluaran 10 ayat 27, Keluaran 11 ayat 10, Keluaran 14 ayat 4, Keluaran 14 ayat 8, dan Keluaran 14 ayat 17. Namun saat ini saya hanya akan baca dari Keluaran 14 ayat 17 yang demikian. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Jadi di sini jelas Allah berperan aktif mengintervensi kehendak bebas Fir'aun dan pasukannya, sehingga keputusan yang mereka ambil menjadi tidak masuk akal. Mereka jadi seperti buta, bebal dan bodoh, sehingga tetap nekat melawan Allah Israel yang sudah membuat tanda-tanda besar, bahkan sudah menghajar mereka dengan tulah. Lalu mengapa Allah mengeraskan hati Fir'aun dan pasukannya? Jawabannya adalah karena yang jelas dia berdaulat atas hal itu. Dia mampu melakukannya, dan itu dia lakukan untuk melaksanakan kehendaknya. Apakah kehendak Tuhan dengan mengeraskan hati Fir'aun dan pasukannya? Jawabannya ada dalam Keluaran 7 ayat 3. Saya bacakan. Tetapi aku akan mengeraskan hati Fir'aun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi alasan pertama mengapa Tuhan mengeraskan hati Fir'aun adalah supaya Tuhan bisa membuat tanda-tanda dan mujizat lebih banyak. Bayangkan kalau ketika Tuhan memberikan tanda atau mujizat baru sekali dan Fir'aun sudah jera, maka Tuhan tidak akan bisa melakukan tanda-tanda atau mujizat lebih banyak lagi. Kalau kita baca tadi bahkan sampai tulah yang ke-10. Jadi Tuhan melakukan tanda-tanda yang besar itu sampai 10 kali. Jadi memang Tuhan berkehendak supaya bangsa Mesir melihat tanda-tanda dan mujizat serta tulah-tulah itu sampai yang ke-10. Ini mungkin juga berhubungan dengan tulah-tulah itu sendiri. Kalau kita pelajari tulah yang pertama misalnya merubah air menjadi darah. Mesir sangat bergantung dari sungai Nil. Bahkan mungkin ada dewa atau dewi kesuburan dari sungai Nil. Dan itu kemudian Tuhan patahkan dengan mengubah airnya menjadi darah. Juga kalau kita lihat tulah ke-9, yaitu matahari menjadi gelap gulita. Kita tahu dewa tertinggi yang disembah oleh orang Mesir adalah dewa matahari. Dengan tulah ini Tuhan bermaksud untuk menyatakan kepada orang Mesir bahwa dewa mereka bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Dewa mereka kalah kepadanya. Untuk lebih lanjut mungkin kalau memungkinkan kita akan bahas tentang detail tulah-tulah Mesir ini, tapi kita tidak akan bahas saat ini. Alasan yang kedua adalah dari Keluaran 14 ayat 8. Saya bacakan. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Jadi tujuan Tuhan mengeraskan hati Fir'aun dan pasukannya serta orang-orang Mesir adalah supaya setelah mereka melihat tanda-tanda dan mujizat serta kebesaran yang dia tunjukkan,
Kemudian orang-orang Mesir itu termasuk Firaun akan mengakui bahwa dialah Allah satu-satunya, bahwa dialah satu-satunya yang layak untuk disembah. Bahkan cerita tentang tangan Tuhan yang teracung terhadap bangsa Mesir saat Tuhan membawa umat Israel keluar dari Mesir ini menjadi berita kegentaran yang sangat hebat bagi dunia saat itu, terutama bagi bangsa-bangsa yang akan dilewati oleh bangsa Israel, yaitu bahwa Allah Israel adalah Allah yang kuat dan maha kuasa. Allah bangsa Mesir tidak ada apa-apanya. Dialah satu-satunya Allah yang layak disembah. Dari contoh kisah di atas, kita bisa belajar bahwa terkadang Tuhan mengintervensi kehendak bebas manusia karena Dia berdaulat untuk itu, dan agar apa yang sudah menjadi ketetapannya tidak gagal, melainkan tergenapi. Kita masuk ke hal yang ketiga, yaitu pengetahuan akan masa depan. Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia maha tahu bahkan untuk hal-hal yang akan terjadi di hari depan, karena hal-hal itu masuk dalam rancangannya. Ini sesuai dengan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Berbeda dengan poin 1 dan 2, di mana Tuhan ikut campur dalam pilihan kehendak bebas manusia, di poin 3 ini Tuhan justru tidak ikut campur dan menggunakan pengetahuan akan masa depan yang dimilikinya untuk menggenapi kehendak atau rancangannya. Begini penjelasannya, Tuhan itu maha tahu, termasuk juga Dia tahu apa yang kita manusia yang terikat akan dosa ini akan pilih dalam kehidupan kita, yaitu tentu saja hal-hal yang berdosa. Jadi tanpa campur tangan Tuhan, sudah bisa dipastikan bahwa manusia akan memilih dosa dan menjauhi Tuhan karena manusia sudah mengalami kerusakan total. Untuk lebih jelasnya ada dalam video ketiga channel Eklesia Kuriakon yang berjudul Apakah Keselamatan Bisa Hilang. Jika rancangan Tuhan bertentangan dengan hal ini, yaitu hal-hal berdosa yang dilakukan manusia, maka Tuhan akan campur tangan. Misalnya rancangan Tuhan untuk orang-orang pilihannya, yaitu hidup sesuai kehendaknya. Ini tidaklah mungkin terjadi jika Tuhan tidak campur tangan. Namun, jika hal ini sesuai dengan rancangan Tuhan, maka Tuhan akan mengizinkan hal ini terjadi. Kalau dilihat dari sudut pandang penyelamatan, maka bagi orang-orang yang dipilih Tuhan, Tuhan akan berinisiatif untuk menyelamatkannya. Sedangkan untuk orang-orang yang lain, Tuhan melewatkannya. Ingat, ini suatu yang sangat penting. Ketika manusia binasa karena dosa, itu bukan dikarenakan Tuhan sengaja membuatnya berdosa sehingga kemudian mereka binasa, namun Tuhan hanya melewatkannya saja. Mereka berbuat dosa ya karena sudah terikat akan dosa dan menjadi hamba dosa. Lalu kenapa Tuhan tidak menyelamatkan mereka seperti yang Dia lakukan kepada orang-orang pilihannya? Jawabannya adalah karena Tuhan tidak berkewajiban untuk melakukan hal itu. Itulah mengapa orang-orang pilihan Tuhan disebut gereja, yang dalam bahasa Yunaninya, yaitu bahasa yang dipakai dalam Perjanjian Baru, menggunakan kata eklesia, yang artinya orang-orang yang dipanggil keluar. Maksudnya adalah orang-orang yang dipisahkan dan dikhususkan dari dunia yang sudah rusak dalam dosa ini untuk menjadi umat kepunyaan Tuhan. Contoh dari penggenapan rencana Tuhan melalui pengetahuan akan masa depan adalah peristiwa pengkhianatan Yudas saat penyaliban Tuhan Yesus. Yudas, sebagaimana semua manusia yang terikat oleh dosa, sudah pasti akan memilih untuk melakukan dosa. Dalam hal ini yaitu mengkhianati Yesus, bahkan menjualnya. Ini kan dosa. Tapi karena hal ini sesuai dengan rancangan Tuhan, yaitu rancangan penyelamatan manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, maka Tuhan mengizinkan hal ini terjadi. Tuhan tidak ikut campur tangan untuk mencegah hal ini terjadi. Sehingga kemudian kita bisa berkata bahwa ketika Yudas mengkhianati dan menjual Yesus, itu bukan karena Tuhan yang membuatnya melakukan dosa itu, melainkan karena dia sendiri dengan kehendak bebasnya yang terikat oleh dosa memilih untuk melakukan hal itu. Jadi ternyata pengetahuan Tuhan akan masa depan
juga merupakan bagian dari predestinasi, karena hal ini juga menjadi penyebab rancangan Tuhan tidak akan gagal. Bayangkan, seandainya Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka rancangan Tuhan menjadi rancangan yang rapuh, yang bisa berubah-ubah sesuai dengan pilihan-pilihan yang dibuat oleh manusia. Kesimpulan dari doktrin predestinasi adalah sebagai berikut. Kedaulatan Tuhan itu mutlak. Tuhan yang berdaulat mutlak ini memiliki rancangan-rancangan untuk alam semesta buatannya, termasuk untuk manusia di dalamnya. Dan rancangan itu tentu tidak akan gagal, karena Dia adalah Allah yang berdaulat mutlak. Dia tidak akan bertaruh dengan membiarkan alam semesta berjalan sendiri secara otomatis, atau menyerahkan penentuan atas penggenapan rencananya kepada pihak lain, termasuk pada kehendak bebas manusia. Karena ingat, Tuhan tidak bermain dadu. Demikian pembahasan kita tentang predestinasi. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin.